Baik, annyeonghaseyo yorobun, balik lagi di Korea Mandiri. Hari ini kita akan coba sampaikan mengenai sosialisasi ya, kelas online untuk pemula di Korea Mandiri. Jadi teman-teman di sini silakan simak sampai akhir, oke? Kemudian nanti setelah menyimak, Anda bisa langsung DM ke WhatsApp kita ya bagi Anda yang berminat untuk mengikuti kelas online seperti itu. Oke ya teman-teman. Jadi sudah ada sekitar 55 orang yang bergabung ya. Jadi saya ucapkan selamat bergabung. Silakan menyimak sampai dengan selesai. Nah, ini juga nanti ada video recordnya. Jadi bagi Anda yang mungkin kerabatnya berhalangan hadir dan lain sebagainya atau ikut tapi tengah-tengah keluar, nanti Anda bisa nonton video recordnya. Seperti itu ya. Oke. Ganti undangnya. Oke, untuk Amir. audionya tolong di Apa silent ada di dulu ya. Ini sangat mengganggu sekali. Jadi tolong dibisukan audio Anda selama presentasi. Oke ya, teman-teman. Saya sudah berbagi layar dengan Anda, silakan dilihat. Oke, ini ya teman-teman. Jadi kita adalah Hangguko Gyoyu Program, yaitu Korea Mandiri 23. Kami di sini hadir memberikan solusi kepada Anda untuk pembelajaran bahasa Korea, terutama untuk teman-teman yang domisilinya jauh, kemudian pengen belajar bahasa Korea tapi terkendala dalam biaya belajar seperti itu. Jadi kami hadir di sini memberikan solusi seperti itu. Kita ke next slide. Oke, di sini judulnya adalah sosialisasi program bekerja ke Korea Selatan. Skema penempatannya adalah G2G ya. Jadi kami di sini ngajarin teman-teman bahasa Korea, kemudian kami mandu juga supaya teman-teman itu bisa nanti bekerja ke Korea. Skemanya adalah G2G ya. Seperti G2G itu apa? Kita bahas lebih lanjut ke next slide. Nah, yang ini. Apa itu program G2G? Program G2G adalah kepanjangannya itu government to government, teman-teman. Dalam bahasa Indonesia diartikan pemerintah dengan pemerintah, seperti itu. Artinya apa? Ini adalah bentuk kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea terkait dengan penempatan pekerja migran Indonesia melalui IPS ya, Employment Permit System, atau melalui ujian IPS topik seperti itu. Oke ya, jadi G2G itu kerjasama antara pemerintah Korea dengan pemerintah Indonesia. Seperti itu, teman-teman, untuk program G2G. Kemudian di sini kita coba jelaskan alur proses penempatan PMI G2G Korea. Jadi bagi teman-teman yang pengen kerja ke Korea lewat skema G2G, berikut ini adalah alur prosesnya. Ini tahapan kerjanya yang pertama adalah teman-teman mendaftar kursus belajar. Ini bisa Anda mendaftar kursus ke LPK atau teman-teman bisa juga belajar secara mandiri di rumah gitu ya. Nanti masing-masing terserah teman-teman pilihnya yang mana, mau mandiri atau mau. Oke, untuk audionya tolong di silent dulu ya, ini yang baru bergabung. Jadi selama presentasi tolong audionya di silent. Kemudian di sini ada lagi setelah teman-teman mendaftar kursus ya, Anda lanjut yaitu belajar siang dan malam. Belajar apa saya? Belajarnya adalah tentang bahasa Korea terutama di buku modul yang akan nanti kita sharekan di akhir seperti itu. Kemudian nanti setelah teman-teman belajar, Anda wajib mengikuti ujian IPS topik dan skill test. Jadi sekarang itu sudah ada skill testnya teman-teman. Per saya kemarin Pasif Building 2023 itu sudah mulai ada yang namanya skill test. Oke ya. Jadi ikut ujian IPS topik, UBT umum ya, tentang kemampuan bahasa, kemudian nanti dilanjutkan skill test. Seperti itu. Kalau misalkan nanti teman-teman ujian skill testnya lolos, Anda akan mendapatkan e-sertifikat atau sertifikat online. Nah, setelah itu Anda diperbolehkan untuk mengurus dokumen sending. Ya, yaitu paspor dan lain sebagainya, MCU dan lain sebagainya, pokoknya banyak teman-teman. Nanti Anda melanjutkan itu mengurus dokumen, kemudian dilanjutkan yaitu sending data atau lamaran online. Ya, jadi Anda nanti akan melakukan lamaran online secara online di rumah masing-masing ya. Jadi tidak perlu tidak perlu datang ke BP2MI, Anda bisa melakukan by progress-nya itu lewat online, lewat link website seperti itu. Kemudian nanti kalau misalkan teman-teman sudah lamaran online, itu nanti akan masuk ke dalam roster dan di situ Anda berhak mendapatkan yang namanya SLC. Ini ya, SLC dipanjangnya adalah standar labor kontrak atau kontrak kerja, teman-teman. Oke ya, contohnya kayak saya pribadi untuk sekarang ini sedang menunggu SLC teman-teman dari tahun 2023 bulan 12 saya masuk roster yaitu bersiap untuk mendapatkan SLC. Seperti itu. Jadi saya sampai sekarang masih menunggu ya teman-teman karena untuk SLC ini ya tergantung dari sajang ya. Artinya kita tidak bisa mengintervensi. Artinya ya itu seleranya si sajang seperti itu teman-teman. Oke ya. Jadi kalau misalkan ada yang rezekinya cepet nih baru sending sebulan langsung dapat SLC. Kemudian bulan depannya langsung terbang itu ada.
Tapi ada juga yang nyampe 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Yang jelas untuk SLC diterbitkan setiap 3 bulan satu kali. Jadi periodenya itu 3 bulan satu kali untuk menerbitkan SLC dalam jumlah yang masif, dalam jumlah yang besar seperti itu. Oke ya teman-teman. Kemudian kalau misalkan Anda sudah mendapatkan SLC di sini, ya Anda lanjut akan dipanggil yang namanya untuk prelim atau persiapan elementary ya. Jadi diajarkan tentang bahasa, budaya, kontrak kerja dan lain sebagainya selama 5 hari nanti ditunjuk ya tempatnya itu terserah dari BP2MI. Setelah prelim ya 5 hari itu selesai Anda akan pulang. Setelah pulang itu mungkin ditunggu sekitar 2 minggu sampai dengan 1 bulan, paling lama 3 bulan di rumah teman-teman, Anda bisa mendapatkan panggilan terbang. Rata-rata itu 3 minggu sampai dengan 1 bulan sudah dapat jadwal terbang. Seperti itu. Prosesnya kalau saya jelaskan mungkin cepat ya, tapi nanti aktualnya lama. Kenapa lama? Karena untuk mendaftar ujiannya, Korea itu dibuka 1 tahun 1 kali. Oke, kemudian setelah itu, untuk belajarnya saja teman-teman, itu minimal kurang lebih 6 bulan ya. Jadi 3 bulan di kelas dasar, kemudian 3 bulan itu nanti tryout. Nah, setelah tryout nanti teman-teman kalau lolos untuk tes tahap satunya yang UBT kemampuan bahasa, Anda akan dilanjutkan untuk skill test. Nah, skill test juga kan Anda perlu latihan lagi. Seperti itu. Artinya yang lama itu mendaftar kursus, kemudian nanti nunggu jadwal ujian, kemudian belajarnya juga lama. Jadi untuk Korea itu tidak bisa diburu-buru. Jadi Anda nggak bisa yang menjanjikan 3 bulan bisa terbang nih, itu nggak mungkin. Karena untuk belajarnya saja lama ya untuk ke Korea itu seperti itu. Jadi kita berikan informasi bahwasanya biasanya paling cepat itu di angka 1 tahun mereka baru bisa terbang. Itu paling cepat ya. Rata-rata di atas 1 tahun teman prosesnya seperti itu. Jadi untuk ke Korea itu Anda harus sabar ya, harus sabar, harus benar-benar belajarnya karena memang di situ dibutuhkan nilai ujian yang tinggi. Apalagi KKM tahun ini kan 92,5, artinya sangat tinggi sekali ya. Oke, kita next slide teman-teman setelah di tahapan kerja Korea ini. Nah, sini ada yang namanya kelebihan program G2G. Jadi, program G2G ini banyak kelebihannya teman-teman. Yang pertama adalah adanya jaminan penempatan dan perlindungan, kontrak kerja jelas ya. Asuransi keselamatan kerja, gonggang bohong, sange bohong, sanje bohong dan lain sebagainya. Nanti banyak teman-teman, asuransi kesehatan dan asuransi pensiun Kukmin ya, teman-teman. Jadi nanti Anda pulang dari Korea, misalkan habis kontrak 4 tahun 10 bulan, itu Anda bisa pegang uang asuransi, artinya dapat uang asuransi, itu sekitar ada yang 250 juta sampai dengan 300 juta lebih bahkan ya teman-teman. Itu uangnya dari mana, Sam? Uangnya dari bulanan Anda, gajian bulanan Anda itu kan dipotong. Misalkan tiap bulan Anda dipotong 2 juta rupiah ya. Kalau di apa namanya? Di won kan berapa ya? Mungkin sekitar 100 ribuan ya, 150 ribuan lah mungkin. Nah, itu nanti ditambah dengan potongan dari perusahaan. Jadi perusahaan memberikan subsidi juga. Jadi kalau Anda dipotong 100 ribu won, nanti perusahaan ngasih 100 ribu won juga digabung. Ya, itu masuknya nanti ke asuransi. Uang itu akan dikembalikan kepada Anda setelah kontrak kerja Anda selesai. Itu nilainya berapa, Sam? Nilainya 250 seingat saya paling sedikit itu. Sampai dengan ada yang nyampe 350 dan lain sebagainya. Jadi semakin banyak lemburannya, maka akan semakin banyak juga Anda nanti dapat uang asuransi-asuransinya. Seperti itu. Ya, kontrak kerjanya jelas teman-teman 3 tahun pertama, kemudian tambah perpanjangan 1 tahun 10 bulan. Kemudian kontrak kerja ini ya teman-teman, tadi sudah disampaikan total 4 tahun 10 bulan, Anda bisa pulang, kemudian nanti bisa juga re-entry kalau perusahaan membutuhkan. Kemudian nomor 3, gaji per bulan, ini per tahun kemarin ya, masih di angka 24, kalau tahun 2025 nanti tahun depan itu udah di angka 25 juta ya Rupiah. Jadi per jamnya itu 10 ribuan atau 120 ribu per jamnya. Ya, seperti itu. Kemudian untuk nomor 4 menambah wawasan, saya rasa ini formal ya. Seperti itu. Kemudian kita ke next slide yaitu persyaratan pendaftaran program G2G Korea. Ini ada persyaratannya ya, teman-teman. Jadi bagi Anda yang berminat untuk mendaftar G2G Korea ya ada persyaratannya. Yang pertama adalah usia minimal 18 tahun saat pendaftarannya. Maksimalnya berapa? Maksimalnya 39 saat daftar. Saat belajar, kita sarankan umurnya di angka 38 ya. Artinya kalau bisa malah 37 lah. Kalau Anda yang berumur 37 atau 38 masih bisa untuk belajar dulu. Gitu ya. Jadi maksimal untuk mendaftar ujian itu umurnya 39. Kemudian pendidikan minimal SMP atau mohon untuk tidak bertanya dulu, nanti ada sesi tanya jawab teman-teman di akhir. Ya. Oke. Oke, seperti itu ya.
silakan di silent dulu. Kemudian nanti ini tadi kita lanjut ke minimal pendidikannya SMP, SMA diutamakan, yang S1 pun boleh. Ya. Kemudian KTP yang masih berlaku, teman-teman. Jadi kalau Anda belum punya KTP, berarti kan Anda wajib bikin dulu. Misalkan KTP-nya hilang, ya silakan dibuat dulu, teman-teman, KTP-nya. Kemudian tidak pernah dideportasi atau illegal stay di Korea Selatan, saya rasa semuanya tidak pernah ya. Kemudian tidak punya catatan kriminal, tidak pernah dihukum atau dipenjara. Ini dibuktikan dengan SKCK Polda nanti ya, teman-teman. Kemudian tidak sedang dicekal ke luar negeri. Ini biasanya bagi yang punya track record kriminal tuh biasanya ada ini datanya. Kemudian nomor 7, kondisi kesehatan optimal, terbebas dari penyakit TBC, hepatitis, dan penyakit kelamin. Itu ya. Jadi kalau bagi Anda yang bermata minus, kemudian mata minus, tinggi badannya misalkan tidak tinggi, kemudian gemuk atau terlalu tinggi, overweight dan lain sebagainya, ya itu boleh-boleh saja, teman-teman. Ya, karena di sini tidak disertakan keterangan untuk kriteria seperti itu. Oke ya, teman-teman. Oke, kemudian kita lanjutkan dokumen yang diperlukan untuk mendaftar ujian bahasa Korea. Jadi di sini ada sekitar 8 dokumen. Yang pertama adalah KTP. Ini semua KTP ini nanti Anda scan ya, teman-teman. Kalau misalkan mau pendaftaran. Kayak gitu. Yang pertama adalah KTP, kemudian kartu keluarga, kemudian akte, ya, kemudian buku tabungan atas nama pribadi. Untuk sekarang ini buku tabungan wajib menggunakan BNI G2G Korea, teman-teman ya. Jadi BNI itu macam-macam, ada BNI yang Plus dan lain sebagainya. Pokoknya nanti sampaikan saja, Bu, saya mau bikin atau Pak ya, saya mau bikin tabungan BNI G2G Korea seperti itu ya. Sampaikan saja, nanti mereka paham, Bu. Nah gitu. Kemudian ijazah SMP ya. Ijazah SMP atau SMA bagi Anda yang lulusan itu. Yang S1 juga boleh dilampirkan ya, ijazah S1-nya. Kemudian surat keterangan tidak buta warna dari puskesmas, ini bikinnya di puskesmas ya, sekitar 15.000 biayanya, teman-teman. Kemudian pas foto background putih. Jadi pas fotonya itu ukuran 3,5, backgroundnya warna putih ya. Nanti detailnya ada di ini, teman-teman ya. Misalnya tidak pakai penutup kepala, kemudian tidak pakai kacamata dan lain sebagainya. Kemudian bukti bayar kode billing BNI senilai $28. Jadi nanti pendaftarannya itu biayanya adalah sekitar $28. Kalau dirupiahkan sekitar 450.000 ya, biaya daftar ujian IPS topik itu. Oke, teman-teman ya, sini. Kemudian kita lanjut di next slide, yaitu sektor yang dibuka oleh BP2MI per 2024 Januari kemarin itu sekitar 5 sektor. Yang pertama manufaktur, sektor andalan ya, teman-teman. Kemudian shipbuilding. Saya ngambil sektor shipbuilding kemarin ya di tahun 2023. Kemudian service 1 itu di bagian jasa, kemudian service 2 di bagian resto dan hotel. Kemudian yang kelima adalah fishing. Fishing juga sektor yang sudah lama ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi nanti Anda bisa pilih. Kalau cewek-cewek kita sarankan di di service ya. Service 2 yaitu di resto atau di hotel, seperti itu. Oke ya, teman-teman, ini sektornya. Kemudian ini ada pertanyaannya. Anda pengen kerja ke Korea tapi bingung mulai dari mana ya. Pertama adalah tadi ya, setelah lihat di bagan itu bahwasanya teman-teman mulai dari belajar bahasa Korea seperti itu ya. Nah, untuk belajar bahasa Korea itu ada 2 jalur. Yang pertama jalur LPK. Ya, kemudian yang kedua adalah jalur mandiri. Kalau kita sekarang ini sedang melakukan sosialisasi untuk jalur mandiri hitungannya ya. Jadi kita itu bukan LPK, teman-teman. Kami di sini adalah pusat pendidikan, bahasanya seperti itu ya. Jadi kita bukan LPK. Kayak gitu. Bedanya apa sih? Bedanya adalah terutama di biaya, teman-teman ya. Biayanya sangat jauh ya. Kalau di kita itu tidak memungut biaya pendidikan. Ya, seperti itu. Kita coba bahas jalur LPK dulu ya. Nah, ini teman-teman, untuk jalur LPK ya. LPK itu lembaga pelatihan kursus ya. Ini masing-masing artinya apa? Artinya kita tidak bisa mengintervensi semuanya sama, enggak. Beda-beda ya. Ada yang murah, ada yang mahal, ada yang mahal banget ya. Artinya masing-masing. Kita coba ambil tengah-tengahnya aja. Bahwasanya yang pertama, biaya pendaftaran belajar di LPK untuk mengikuti sosialisasi seperti sekarang ini ya, itu sekitar 100.000. Ada yang 50, ada yang 100 ya. Seperti itu. Oke ya, teman-teman. Jadi untuk mengikuti sosialisasinya saja Anda diperlukan biaya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah biaya pendidikan. Biasanya pendidikan sekitar 3 bulan atau biasanya juga gratis mengulang ya. Jadi mereka biasanya bilang gratis mengulang sampai lulus, katanya begitu. Ya, itu nilainya bisa ada yang 3,5 juta, 4 juta, bahkan ada yang 5 juta, bahkan ada yang lebih. Masing-masing ya, tapi kita ambil di angka 5 juta ya, Robo. Untuk 3 bulan belajar itu kalau di LPK.
Kemudian 2 paket modul Korea ini biasanya ada yang include dengan biaya ini, ada juga yang biayanya di luar daripada ini biaya belajar tadi, seperti itu. Modul biasanya 500.000 teman-teman. Kemudian tryout ya, sebelum mengikuti ujian IPS topik, mereka biasanya mengadakan tryout, yaitu sekitar ada yang 2 juta, ada yang 1 juta masing-masing ya. Jadi biayanya masing-masing. Kita ambil ratanya di angka 2 juta teman-teman. Jadi untuk persiapan tryout dan nanti skill test itu sekitar 2 jutaan. Kemudian pendaftaran ujian bahasa Korea. Jadi kalau di LPK itu biasanya biayanya itu naik ya. Yang tadinya kalau mandiri itu hanya 450.000, kalau di LPK biasanya di tarif sekitar 2 juta sampai 2.500.000. Jadi mengikuti daripada ini ya, katanya biaya uang transport, penginapan dan lain sebagainya, seperti itu. Oke ya. Ini kita ambil 2 juta teman-teman berikut transport. Nah, kalau kita total untuk di LPK itu sekitar berapa nih? 9.600.000. Ini teman-teman sampai bisa mengikuti ujian bahasa Korea. Seperti itu. Dari belajar, tryout, terus sampai bisa mengikuti ujian IPS topik. Itu sekitar 9.600.000. Lumayan banyak ya, teman-teman. Kemudian apabila teman-teman lulus ujian bahasa Korea, maka ada beberapa oknum, kita sampaikan oknum ya. Oknum LPK yang nakal ya. Mereka itu meminta uang terima kasih sebesar nominal yang tidak wajar ya, sebesar ada yang 7 juta sampai dengan 10 juta uang terima kasihnya. Itu menurut saya sangat tidak manusiawi ya, karena ya masa Anda sudah belajar di situ ya, masa kita dimintain uang dengan jumlah yang sangat tinggi ya. Harusnya tidak boleh teman-teman. Kalau yang namanya uang terima kasih harusnya seikhlasnya ya, artinya tidak bisa dipatok nominalnya seperti itu. Oke ya, ini gambaran untuk jalur LPK. Kemudian kita lanjut, di tengah mahalnya biaya pendidikan LPK, Korea Mandiri 23 hadir memberi solusi teman-teman ya. Jadi kami di sini hadir memberikan solusi kepada Anda. Yang pertama adalah kami adalah solusi ya untuk bekerja ke Korsel selama pendidikan G2G, tetapi terkendala dalam biaya belajar. Jadi buat teman-teman yang terkendala dalam biaya belajar di lembaga pelatihan kursus karena mahal ya atau tinggi, maka kami hadir untuk memberikan solusinya seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua adalah Korea Mandiri memberikan pelatihan bahasa Korea selama 3 bulan secara gratis, baik itu kelas online maupun offline. Jadi kami tidak ada biaya pendidikan, teman-teman. Kayak gitu ya. Kemudian nomor 3 syarat mengikuti kelas online yaitu yang pertama bersedia iuran bulan. Jadi kami tidak memungut orangnya biaya nih pendidikan. yang ngomong. Mohon untuk di silent dulu ya. Oke, jadi di sini kami tidak memungut biaya pendidikan, di poin nomor 4 ya, tetapi di sini ada yang namanya iuran bulanan untuk kelas, teman-teman ya. Iurannya untuk apa? Yang pertama untuk fee tim pengajar. Jadi yang ngajar itu nanti kan dapat fee, teman-teman. Masa dia ngajar doang, kan kasihan ya. Kemudian tunjangan wifi untuk yang ngajar, kemudian konsumsi mereka, kemudian pembuatan soal, kemudian operasional di Korea Mandiri. Nilainya berapa? Nilainya itu kalau dirupiahkan per hari ya, per pertemuan itu iurannya hanya sekitar 6.000 teman-teman. Tapi kan kita iurannya langsung ya per bulan. Jadi 1 bulan sekali iurannya. Jadi per pertemuan ya 2 jam belajar itu Anda iurannya hanya 6.000 kalau. Jadi per jamnya hanya 3.000 ya. Itu sangat murah sekali teman-teman, karena niat kami adalah untuk membantu Anda. Kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, bersedia untuk membeli modul buku kelas dasar dan modul IPS Topik 2017 non-translate. Ini bagi yang sudah punya modul IPS topiknya ya, kalau yang ada translate-nya itu sebenarnya kita agak riskan ya, karena kalau ada translate itu nanti akan menyulitkan Anda dalam melatih menerjemahinnya kayak gitu. Jadi kita sarankan sih pakainya yang non translate teman-teman. Kayak gitu ya. Untuk modul kalau yang sudah punya ya, terus pengen ikut aja ya nggak apa-apa, silakan ya. Jadi kami tidak memberatkan itu juga. Jadi untuk modul kita nggak bisa ngasih gratis ya, karena modulnya mahal teman-teman. Ya, terutama untuk yang size A4. Untuk size A4 itu mahal teman-teman. Karena sih dia berat, besar, dan isinya banyak. Sekitar 800 halaman total itu ya, dari kelas dasar sampai dengan IPS topik seperti itu. Kemudian yang nomor 6 itu wajib konsisten belajar selama 3 bulan. Yang terakhir adalah ada dana talang jika sudah mendapat jadwal terbang. Ini dana talang ini didapat setelah teman-teman dapat SLC ya, mau terbang itu boleh nanti kita ajukan pinjaman, nanti kita bantu seperti itu. Nilainya berapa? Maksimal 15 juta teman-teman untuk tiket pesawat dan uang saku. Seperti itu. Oke ya. Kemudian ini ya, saat ini kami sedang membuka kelas online untuk pemula, yaitu
kelas online-nya hari Senin sampai dengan Jumat, ada juga hari Sabtu Minggu, teman-teman. Ya, tapi di sini yang sekarang kita buka adalah Senin sampai Jumat. Jam belajarnya adalah jam 19.30 sampai 21.30 lewat apa? Lewat Google Meet seperti link tadi ya. Jadi Anda klik linknya, jadi setiap hari itu nanti Samnya mengirimkan link. Di linknya itu muncul setiap hari ya, dibuka. Anda masuk join dan Anda siap belajar ya, nanti seperti ini berbagi layar dan materinya diajarkan langsung lewat Samnya. Jadi bisa sesi tanya jawab seperti itu. Oke ya, jadi nanti setelah sosialisasi ini berakhir, teman-teman bisa langsung DM ke WhatsApp kita di admin Korea Mandiri ya, yang di grup itu. DM kemudian nanti misalkan berminat ya, nanti kita gabungkan ke grup khusus ya, online pemula gelombang 3, ada grupnya khusus teman-teman. Seperti itu. Oke ya, kita lanjut teman-teman sini. Untuk detail jalur mandiri ini ya, yang sekarang kita sedang sosialisasikan. Untuk teman-teman yang jalur mandiri, yang pertama adalah hal yang diperlukan untuk jalur mandiri. Yang pertama niat, tekad, dan keyakinan. Jadi bagi Anda yang pengen ke Korea lewat jalurnya mandiri, Anda harus punya niat, tekad, dan keyakinan. Ya, ini yang paling mahal. Kenapa? Karena kadang belajar di awal jenuh ya. Terus tengah-tengah ya jadi males dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi untuk bisa lolos ujian ya harus dipaksa untuk belajar secara konsisten seperti itu. Oke ya, kemudian nomor 2, pendaftaran belajar itu gratis. Anda mengikuti sosialisasi ini gratis ya. Kami tidak memungut biaya ya, teman-teman. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah 3 paket buku modul ini ya. Ini bukan 4 tapi 3, teman-teman. Mohon maaf ya, ada kesalahan penulisan. Jadi ada 3 paket buku modul Hangguko itu sejumlah kalau dirupiahkan itu 380.000, isinya 800 halaman, beratnya itu sekitar 2 kilo, size bukunya A4, dan itu sudah gratis ongkir sepulau Jawa ya. Jadi bagi yang domisilinya luar Pulau Jawa nanti ada tambahan teman-teman untuk ongkirnya. Kalau yang domisilinya masih Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat itu gratis teman-teman, gratis ongkir. Ya, seperti itu. Kemudian untuk biaya kelas tryout di kita gratis teman-teman ya. Jadi ada tryout juga, tryout online, cuman tidak lama ya, mungkin sekitar sebulan saja. Itu biayanya gratis. Kemudian kalau tadi di LPK kan 2 jutaan ya. Kalau di kita enggak, teman-teman. Kemudian biaya pendidikan kami juga gratis, tidak memungut biaya pendidikan. Jadi tidak ada biaya pendidikan di awal. Kemudian dilanjutkan yang keenam adalah adanya iuran bulanan ya. Jadi bagi Anda yang berminat untuk ikut kelas online, ya, kami hanya ada iuran bulanan dan buku modul sesuai yang di pamflet ya, teman-teman. Iuran bulannya berapa? Sejumlah 120.000 per 4 minggu belajar. Itu 20 kali pertemuan. Kalau dirupiahkan berarti per pertemuan hanya 6.000 rupiah, teman-teman. Seperti itu. Kemudian uangnya itu digunakan untuk apa sih? Uangnya digunakan untuk sewa gedung. Kemudian listrik ini buat yang offline ya. Kalau yang di rumah kan kita juga tetap nih kantor kita ya, berarti Anda membantu untuk kantor kita juga seperti itu kan. Listrik, properti, konsumsi, transport yang SEM ya. Kemudian apa namanya? Tunjangan WiFi dan lain sebagainya. Intinya kita gunakan untuk operasional kita di sini teman-teman ya. Jadi kita ibaratnya adalah hubungan timbal balik dengan teman-teman. Kita ajarkan selama 2 jam belajar tiap hari. Nah, kita teman-teman juga membantu kita di sini seperti itu. Kemudian untuk pendaftaran ujian bahasa Korea sejumlah $28 ya. Jadi kalau mandiri pendaftarannya adalah $28 atau sekitar 450.000 kurs sekarang ya. Nah gitu. Kalau kita total biaya belajar mandiri ya, buku modul nih 380 ditambah dengan iuran 120.000 ya per bulan. Kalau dikali 3 bulan kan berarti 360 ya. Kemudian pendaftaran ujian bahasa Korea 450 ini itu bisa dipikirkan nanti teman-teman kalau sudah mendekati ujian. Jadi untuk yang sekarang cukup untuk buku modul dan iurannya saja. Ya, kayak gitu. Totalnya itu hanya 1.178.000. Anda sudah bisa apa namanya? Sudah bisa mengikuti ujian IPS topik seperti itu. Kalau dengan yang LP kan tadi nyampe 9.600.000 ya. Bedanya sangat jauh sekali, teman-teman. Artinya apa? Artinya kalau teman-teman ada yang murah, kenapa harus yang mahal? Toh dalam hasil akhirnya itu sama. Ya, seperti itu. Yang jelas kita sampaikan untuk ke Korea itu ya tidak ada LPK yang bisa menerbangkan, nggak ada. Semuanya itu prosesnya di cover oleh BP2MI, teman-teman. Kayak gitu. Jadi semua prosesnya itu di cover by BP2MI. Ya, baik itu ujian, baik itu nanti sending data dan lain sebagainya, itu semuanya nanti yang ngurus BP2MI. Kayak gitu. Kita cuma nguploadin data. Ya, untuk SLC ya itu sesuai kewenangan saja. Kayak gitu. Oke ya teman-teman, untuk jalur mandiri. Untuk sesi pertanyaan nanti di akhir ya.
Kemudian kita lanjut, ini detail buku modulnya teman-teman ya. Ada berapa nih? Ada 3 ya. 1, 2, 3 yang biru, merah, dan warna orange untuk materi kelas dasar. Jadi nanti 3 minggu pertama Anda belajar lewat materi kelas dasar yang ini ya. Seperti itu. Kemudian untuk size-nya A4 ya, kemudian beratnya 2 kilo, itu sudah gratis ongkir sepulau Jawa, total 800 halaman materi dari Hangul sampai dengan selesai textbook ya. Jadi dari Hangul sampai dengan selesai textbook teman-teman. Seperti itu. Kemudian kita lanjut, biaya yang diperlukan setelah lulus ujian IPS topik. Jadi bagi teman-teman yang nanti ujian IPS topiknya lulus ya, itu ada beberapa biaya yang diperlukan. Ini biayanya bertahap ya sebenarnya Korea itu. Jadi tidak langsung. Contohnya saya nih, saya nyampe sekarang ini kan posisinya lagi nungguin kontrak kerja ya teman-teman. Saya hanya menghabiskan uang sekitar 2 juta rupiah itu dari belajar sendiri, kemudian daftar ujian, kemudian apa namanya bikin paspor, kemudian sending data gratis, kemudian MCU ya, yang agak mahal itu MCU pertama 650 dan bikin paspor itu 350, total 1 juta ya teman-teman. Jadi saya sekarang tuh baru ngabisin uang sekitar 2 juta itu udah berikut transport, daftar ujian, bikin paspor sama MCU pertama kemarin teman-teman. Jadi seperti itu, sangat murah sekali ya. Kemudian kalau misalnya tadi ya sudah lulus ujian ya Anda wajib bikin paspor. Jadi paspor ini dibuat setelah teman-teman lulus ujian IPS topik. Kalau misalkan sekarang sudah punya paspor ya tidak apa-apa. Nanti bisa daftar lewat paspor yang sudah jadi itu ya. Untuk paspor minimal masa berlaku 1 tahun ya saat sending. Jadi kalau misalnya masa berlakunya tinggal 5 bulan ya wajib diperpanjang teman-teman. Kemudian nomor 2 MCU pertama yaitu 650.000 nanti untuk sarana apa namanya nama-nama RS-nya atau kliniknya itu nanti ada dari BP2MI. Sending data ke BP2MI ini lewat akun Cisco Anda ya, itu gratis biayanya, tidak ada yang bayar ya teman-teman. Kemudian dilanjutkan adalah kartu AK1 pencari kerja, ini juga sama gratis ya. Jadi tidak ada biayanya. Kayak gitu. Kita next slide ya. Ini biaya setelah lulus ujian IPS topik. Kemudian total biaya dari belajar sampai dengan lulus ujian IPS topik. Yang pertama adalah proses mandiri. Ya, Anda belajar tadi ya, belajar selama 3 bulan kemudian daftar ujian sekitar 1.100.000. Kemudian untuk pembuatan paspor 350 dan MCU 1 650. Kalau di total hanya 2.178. Ini belum berikut transport ya. Kayak gitu. Kemudian kalau lewat LPK Anda belajar itu sekitar 9.600.000 ditambah dengan uang terima kasih 10 juta. Paspor dan MCU itu 4 juta. Jadi kalau lewat LPK itu biasanya untuk pembuatan paspor dan MCU itu nilainya tinggi, teman-teman. Ya. Kenapa ya? Pasti mereka juga butuh lebih kan. Kayak gitu. Ya, lebihnya kemana ya kita nggak tahu, teman-teman. Yang jelas itu urusan mereka. Kayak gitu ya. Jadi kita sarankan ngikutnya jalur mandiri. Kayak gitu. Oke. Kemudian kita lanjut setelah mendapat SLC. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman dapat SLC ya setelah sending kan masuk roster ya. Dan Anda dapat SLC, itu ada biaya yang diperlukan lagi. Apa aja? Yang pertama adalah MCU kedua. Ini nanti prasarananya saat prelim ya. Jadi di tempat prelim teman-teman. Senilai 850, kemudian apply visa 1.160.000. Tes psikolog ini sebelum berangkat prelim senilai 200.000. Ini ya, tiket pesawat yang mahal itu hanya tiket pesawat dan uang saku. Ini yang bisa kita bantu lewat dana talang 15 juta tadi ya. Tiket pesawat 7.500.000 ini menyesuaikan ya. Kadang 7,1, 7,2, 7,3 beda-beda ya. Kemudian uang saku 1 bulan sekitar 500.000 won atau sekitar 6 juta. Ya, jadi selama 1 bulan itu kan Anda kan baru datang itu nggak mungkin langsung gajian ya. Artinya butuh uang untuk biaya hidup kan. Pasti gajiannya di akhir bulan. Maka dari itu diwajibkan punya uang sejumlah 500.000 won atau 6 juta rupiah. BPJS TK 500.000, SKCK Polda 35. Ini dibuat sebelum Anda berangkat prelim. Kemudian prelim education 5 hari di hotel daerah Jakarta, Bogor, dan sebagainya. Itu gratis. Ya. Biaya ini dibutuhkan setelah Anda mendapatkan SLC. Ya teman-teman. Dan ini totalnya sekitar 16.242.000. Yang mahal kan ini tiket pesawat sama uang saku. Kan nggak mungkin Anda berangkat ke sana pakai misalkan pakai sepeda motor, nggak mungkin ya teman-teman, harus pakai pesawat seperti itu. Oke? Jadi untuk biaya ini sama ya. Jadi baik di LPK maupun di di Mandiri semuanya sama segini nilainya. Yang beda hanya yang tadi yang ini. Nah, yang ini totalnya. Kalau di total kita coba lihat ya totalnya berapa.
Kalau dari lulus EPS topik dan mendapatkan SLC, totalnya adalah ini. Total biaya keseluruhan dari belajar sampai terbang, kalau proses mandiri, belajar 1,17 juta, kemudian setelah lulus MCU ini ya tadi, ditambah dengan setelah dapat SLC hanya 18 juta Anda sudah bisa terbang dan sudah punya uang saku. Ini kalau dipotong 6 juta, uang saku Anda itu hanya sekitar 12 juta hitungannya, teman-teman. Kayak gitu ya. Hanya 12 juta. Kenapa? Yang 6 juta kan uang pegangan Anda tuh. Jadi uang yang Anda pegang sendiri kayak gitu. Kalau lewat LPK berapa totalnya? Ini ya, 9,6, 10, 4 juta dan 16,2. Kalau total sekitar 40 jutaan ya, 39,24 sekian. Ya, sekitar ya 40 jutaan teman-teman ya. Kadang kan LPK bilang gitu ya. Jadi sekitar 40 juta bikin sini ya. Mungkin karena biayanya sudah di markup, sudah ditambahin. Kalau prosesnya mandiri hanya sekitar 12 juta, 18 itu sudah berikut uang apa namanya? Apa namanya ya Robin tadi? Uang saku ya, seperti itu. Oke? Jadi ya nanti silahkanlah terserah teman-teman. Bagi yang berminat ya bisa langsung DM, nanti kita ajarkan dari awal sampai dengan nanti teman-teman bisa terbang. For your information, untuk Korea Mandiri yang gelombang 1 itu ada 5 orang yang mengikuti apa namanya? Skill test ya kemarin. Jadi dari 25 yang ikut ujian hanya 5 yang berhasil nilainya di atas 92,5 dan kemarin alhamdulillah sudah mengikuti skill test ya. Untuk pengumuman skill testnya kan hari Senin ya, besok teman-teman. Jadi kalau mereka lolos ya mereka sebagai angkatan 1 untuk bisa melanjutkan proses ke Korea seperti itu. Oke ya teman-teman. Jadi bagi yang berminat silakan nanti DM ke nomor Korea Mandiri. Nah, habis ya untuk presentasinya seperti itu. Untuk pembayaran iuran dan lain sebagainya nanti kita sampaikan di itu ya. Lewat apa namanya? Lewat grup yang khusus kelas online gelombang 3 seperti itu. Oke, saya buka sesi tanya jawab, silakan bagi yang mau bertanya. Silakan. Ini Mas Adit dari alumni Nebula ya? Iya, betul. Siapa ini? Oh ya, satu angkatan ya, yang dulu waktu itu OSIS. Iya, betul. Mas. Sama Masnya itu. angkatan Nebula juga? Ya. Oh iya ya. Oke, nanti Yang kita dulu ketua kenalan di itu ya, ini ya. di ini aja ya, di WhatsApp ya. Oh oke. Okay. Ada yang bertanya tentang proses, silakan. Mengenai biaya dan lain sebagainya. Halo Mas, Pak, mau saya izin Oke, satu-satu bertanya. ya. Satu-satu ya, silakan. bertanya Izin bertanya. Siapa ini? jika Itu bisa Mbak. Ya, angkat ini. Angkat tangannya ya, angkat tangannya ya. Saya coba satu-satu Ya, teman-teman. ya. Mbak. Oke, sini ada Mbak siapa nih? Mbak Nur Evi ya, silakan Nur Evi, silakan. ya Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Itu buat perempuan dari awal sampai terbang kira-kira paling lama ngabisin berapa tahun Pak? Oh, untuk ininya ya. Memang kalau cewek itu untuk manufaktur kan kemarin disampaikan dari BP2MI bahwasanya untuk cewek presentasinya itu sedikit Kak. Jadi kita sampaikan di awal untuk cewek itu presentasi dapat SLC-nya sedikit ya. Tapi untuk sekarang ini kan ada sektor baru nih, yaitu di resto dan hotel. Itu peluangnya lebih tinggi di situ sebetulnya. Kayak gitu. Nah, untuk lamanya berapa tahun yang jelas masa Kalau aktif buat itu sertifikat. Masa aktif sertifikat itu 2 tahun. Jadi kalau selama 2 kalau buat tahun masuk ke manufaktur gimana? ya boleh-boleh saja silahkan, itu nggak apa-apa. Ya, cuma harus siap dengan SLC-nya lumayan lama kayak gitu untuk yang cewek ya. Kayak gitu. Tapi ya ada yang Kira-kira cepet berapa juga sih. tahun Pak? Maksimal 2 tahun, Kak. Berapa? Maksimal 2 tahun. Oh, 2 tahun. Jadi untuk sertifikat itu masa aktifnya 2 tahun. Kalau selama 2 tahun belum dapat SLC, ya harus ikut ujian lagi seperti itu. Oke ya. Oke, Pak. Ada Terima lagi kasih Mas Pak. Mas Dede ya. Mas Dede angkat tangan nih. Silakan Mas Dede. Ya, Sam, izin bertanya, Sam. Ya. Ini kan maksudnya via Zoom meeting kayak gini ya. Nah, ketika kita misal udah lolos yang apa namanya tuh ujian PPS yang pertama skill kan test ya, ada skill skill test test. Itu buat pelatihannya seperti apa prosedurnya? Untuk skill testnya itu, jadi kemarin teman-teman yang sudah daftar ujian, mereka kan kita sarankan ngambilnya itu sektornya manufaktur, kemudian pengukuran ya. Ada pengukuran, ada joinery, ada assembling.
Kalau misalkan teman-teman mandiri kayak gini ya, karena kan pada nanya tuh, kita belajar skill testnya di mana kayak gitu kan. Kalau Anda ngambil sektornya itu pengukuran dan joinery, itu mudah teman-teman skill testnya, yaitu Anda bisa, nanti kita berikan file untuk Jagi Soge, untuk pertanyaan interview, kemudian untuk skill testnya itu di rumah lewat alat yang nanti kita share. Jadi kayak alatnya itu murah untuk belinya, kayak gelas ukur teman-teman. Ya, untuk pengukuran tuh pakai gelas ukur. Jadi nanti ngukur air, ngukur panjang, ngukur kabel. Jadi motong kabel kayak gitu. Artinya lebih inilah ya, lebih mudah lah, lebih simple kayak gitu. Kalau misalkan Anda ngambilnya sektor assembling, itu mahal alatnya, teman-teman. Ya, jadi nanti Anda alatnya bisa beli sendiri yang gelas ukur, kemudian tang potong saya rasa punya ya, penggaris, kemudian kabel. Nah, itu nanti kita sharekan, itu yang pengukuran. Banyak yang nggak ngambil pengukuran, padahal pengukuran itu gampang sebetulnya. Dan alatnya murah, jadi nanti Anda bisa latihan skill test di rumah. Itu ya, terjawab ya Mas Dede. Baik, terima kasih. Oke, Mas, siapa nih? Nur Fauzi ya, silakan Mas Nur Fauzi. Ini izin tanya, Pak. Ya. Kalau dari awal kita belajar sampai nanti lulus ujiannya itu berapa tahun? Oke, untuk tadi ya di saat presentasi sudah kita sampaikan sekitar untuk cowok ya itu paling sebentar itu 1 tahun, minimal tuh 1 tahun teman-teman. Kenapa? Karena ujiannya itu di awal tahun. Anda belajar sekarang 3 bulan, ya. Kemudian nanti ujiannya di tahun 2025, ya kan? Itu udah berapa bulan kayak gitu. Jadi kita sampaikan minimal 1 tahun teman-teman, kayak gitu. Oke ya. Jadi minimal 1 tahun, maksimal ya tergantung rezeki nanti, beda-beda kayak gitu. Selanjutnya Mas Sutriyono. Oke ya. Mas Sutriyono, halo, silakan. Oke, tidak bisa ini ya. Ini ada yang angkat tangan tapi tidak ada namanya teman-teman. Inisialnya T. Siapa itu? Silakan. Saya nih Bang. Ya, Sam. mana? Sebelumnya saya mau bertanya, Sam. Kalau misal kita kan jalur mandiri, misal lulus nih, terus lanjut sharing data seperti itu. Misal kita kebingungan, bisa tanya nggak, Sam? Iya, jelas. Prosesnya. Kita pandu, Mas. Kita pandu pokoknya dari teman-teman belajar sampai dengan nanti ini ya, kayak bisa informasi mengenai jadwal SLC, penerbangan dan lain sebagainya. Pokoknya kita pandu semuanya kayak gitu. Jadi kita tidak angkat tangan. Kita tetap kalau bantu misalnya, kayak gitu. Biarpun online ya. Oh ya. Jadi daftar ujian maupun apapun itu kita bantu. Oke ya. Jadi tetap dibantu ya, Sam. Iya, kita bantu semuanya karena kita di sini niatnya adalah membantu teman-teman dari awal sampai akhir sampai bisa terbang. Kayak gitu ya. Siapa lagi nih? Halo Pak, mau bertanya. Ya, silakan Mas Sutriyono. Ini kan kalau manufaktur itu ada berapa jenis golongannya sih? Misalnya kita pilih manufaktur, berarti kan tes skillnya beda-beda dong. Iya, betul. Alatnya katanya beda-beda semuanya. Itu ada berapa golongan gitu nanti ada. Oke, siap. Jelas ya, saya paham. Jadi untuk manufaktur itu ada 3 subjob teman-teman, yaitu assembling, kemudian pengukuran, dan satunya adalah joinery. Joinery itu nyambung. Jadi nanti skill testnya adalah teman-teman menyambungkan papan pakai apa? Pakai engsel. Engsel itu apa ya? Yang di pintu teman-teman. Paham nggak? Pakai bor kayak gitu. Itu skill testnya kayak gitu doang teman-teman. Yang paling banyak skill testnya adalah yang assembling. Ya. Kayak gitu. Ya. Jadi untuk untuk subjobnya ada 3. Nanti silakan teman-teman pilih salah satu. Kalau saya sarankan yaitu di pengukuran dan joinery kayak gitu. Mas Wawan mau nanya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Mau nanya Kak? Ya, silakan. Permisi Pak. Mau nanya saya Kak? Ya, silakan. Kalau servis 2 itu gimana ya Kak? Skill testnya? Kan dengar-dengar katanya PKM-nya di Thailand 55 itu dengar-dengar. Di sini ada ambil servis. Itu kan ini ya, itu sektor baru teman-teman. Jadi kita tidak bisa memberikan
bocoran secara detail ya. Yang jelas untuk share skill testnya seperti apa, kayaknya ada deh di YouTube. Kita coba cek Mas di video shot ya, ada di situ sudah saya share. Yaitu kayak ngerapihin spray, kemudian nata-nata barang, dorong troli dan lain sebagainya. Trolinya bukan troli yang ini ya, bukan bangunan ya. Kayak gitu. Jadi Ini nanti ada yang silakan cek di YouTube kita. Untuk KKM-nya berapa, yang jelas kita nggak bisa ngukur KKM di sini ya, seperti itu. Kayak gitu ya Mas ya. Mohon maaf saya nggak bisa menjelaskan secara detail karena itu sektor baru ya. Kita nggak ada gambaran sama sekali seperti itu. Kak Elisa silakan. Ingin bertanya, Kak. Ingin bertanya, Ya. untuk pemantapan soalnya itu dibahaskan atau tidak ya? Iya Kak. Jadi untuk ini ya, itu namanya kelas tryout ya berarti ya. Kelas Iya. tryout biasanya kita buka itu di bulan Januari, Februari ya. Jadi awal tahun sebelum teman-teman itu mengikuti ujian IPS topik kayak gitu. Jadi 1 bulan atau 2 bulan. Nanti SEM-nya biasanya beda-beda sih. Jadi bulan pertama dengan SEM ini, bulan kedua dengan SEM ini. Itu jadi kita berikan soal, ya nanti Anda kerjakan di rumah, dapat nilainya berapa, nanti dibahas malamnya seperti itu. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman Ya, ngerjain itu soal, pakai ada aplikasi soalnya. apa enggak ya? Biasanya pakai buku, Kak. Oh, enggak pakai aplikasi ya berarti? Untuk aplikasi budgetnya mahal ya. Jadi budget bikin aplikasinya lumayan mahal, Kak. Jadi Oh kita iya, sementara ini makasih. masih pakai buku, ya betul. Seperti itu. Kak, mau nanya Kak. Ini kan saya mandiri Kak. Nih tahun ini ujian. Ya. Tahun ini ujian. Nah, saya mandiri tidak ada teman gitu. Buat bedah soalnya buat sekarang bisa nggak kira-kira? Soalnya saya ini udah ngeprint banyak soal-soalnya gitu. Udah nyetak-nyetak sendiri soal-soal tryout-nya gitu. Kemarin sudah Mas. Jadi di bulan Januari Februari itu kami sudah mengadakan ini, bahkan nyampe Maret ya, Maret akhir 3 bulan. Itu sudah Sekarang ngadain ada lagi kelas nggak? tryout. Jadi untuk sekarang ya kita nggak bisa karena fokusnya adalah ke kelas dasar dulu kayak gitu untuk persiapan 2025 kayak siap. gitu. Kalau mau silakan Oke, cek baik, video record kita, ada penjelasan tentang tryout. Ada kok, cek aja. Ada ya? Ada. Betul. Nanti DM Oke, aja kalau siap. mau, DM ke WhatsApp, nanti saya kirimkan linknya ya. Barangkali di private. Boleh, nanti kirim nanti DM aja ya Mas ya. Ya, Kak Salsabila silakan mau nanya. Oke, ditunggu ya yang lain. Silakan Kak Salsabila. Kalau cewek, peluang untuk leasing bisa nggak, Kak? Dan skill testnya itu bagaimana? Suaranya jauh ya, coba didekatkan lagi. Kalau cewek masuk sektor phishing itu bisa nggak, Kak? Dan Kamu skill mau masuk testnya itu phishing? bagaimana ya? Sebetulnya Iya. phishing juga bebas, cewek cowok boleh-boleh saja. Cuman biasanya phishing itu buat ini ya, buat pekerja yang yang mental ini, Ge. Jadi kalau saran saya cewek jangan deh ya. Jangan. Kalau saran Berarti saya ambilnya manufaktur atau di ini service ya. Bisa mah bisa aja, nggak apa-apa. oh ya, makasih ya Kak ya. Oke, Kak. siap. Kak boleh tanya. Mbak, ini Kak, dulu ya. kalau manufaktur tuh buat cewek kira-kira berapa Silakan, persen, Feby. Pak? Manufaktur gimana? Buat cewek Berapa Pakai persen? nama. untuk manufaktur. Iya. Di website BP2MI ada teman-teman kemarin waktu apa namanya? Emang nggak ada persen-persen? Ya, persentasenya sedikit, sekitar seingat saya sih 3% apa 2,5 ya. Sedikit teman-teman yang cewek itu. Kenapa? Karena ya memang mayoritas si sajangnya itu mereka ngambilnya Wah, adalah sedikit banget ya Pak ya. iya, angkanya sedikit 2,5%, tapi kalau dijumlahkan banyak. Ya, kalau dijumlahkan mungkin nyampe ribuan orang gitu loh maksud saya. Kayak gitu. Tapi Jangan ya takut tadi, Kak, pokoknya Kak. Kalau rezeki mah udah ada yang atur ya, masing-masing. betul. Kalau Yang jelas, rezekinya gimana? Presentasinya sedikit, cuman untuk apa namanya yang berangkat ada gitu loh. Jadi peluangnya gini, kalau mindset saya ya untuk cewek-cewek nih, kalau Anda tidak nyoba, kemungkinannya hanya satu, artinya Anda tidak mungkin berangkat kerja ke Korea. Itu satu, kalau Anda tidak mau nyoba. Tapi kalau Anda mau nyoba, kemungkinannya ada dua. Anda bisa berangkat ke Korea atau Anda rosternya habis terus ikut ujian lagi. Kayak gitu. Jadi kuncinya Anda harus berani nyoba. Ya, kita adu nasib di sini. Kayak gitu ya. Oke?
Jadi untuk memicu semangat, ya kuncinya Anda harus berani nyoba, teman-teman. Seperti itu. Oke ya, Kak Nur Evi? Oke. Oke Kak Pak, Oci. siap, siap. Ya, Makasih, Pak. Kak Oci, silakan. Ada yang mau nanya lagi? Misi Pak. Kak, saya mau tanya Kak. Ya, siapa nih? Muhammad Nur Dafa, silakan. Oh iya, untuk shipbuilding itu seperti apa ya Kak? Untuk shipbuilding itu job desk-nya ada 5, teman-teman. Yang pertama pengecetan, yang kedua grinding. Grinding itu ngegrinda, teman-teman. Jadi shipbuilding itu sama dengan manufaktur sebetulnya. Dia kerjanya adalah teman-teman bekerja di industri atau di pabrik pembuatan kapal laut. Ya, jadi bagi Anda yang pernah kerja di pengelasan atau pernah kerja di industri apa gitu ya, kapal laut terutama yang pelayaran itu kan banyak ya, engineer dan lain sebagainya, itu Anda bisa disarankan masuk ke shipbuilding kayak gitu. Jadi nanti kerjanya ada 5 subjobnya ya yang diambil. Yang saya dulu ngambilnya welder, teman-teman, ngelas, karena ada basic kelas juga ya kayak gitu. Jadi ada pengelasan, grinding, pengecetan, kemudian piping, joinery, dan yang terakhir adalah insulation atau pemasangan instalasi listrik. Itu bagi anak-anak yang TITL, teknik instalasi pemanfaatan tenaga listrik, seperti itu. Oke ya. Selanjutnya ada lagi, silakan. Izin tanya Pak. Bang. Aduh, ini saya nggak bisa lihat anak-anak yang ini yang Ya, kata Mas, aku mau nanya nih. ya. Namanya siapa, Mas? Katanya bulan Januari ada IX. Januari ada Ya? ada apa? IX. IX. Apa itu IX? Iya. IX. Iya, IX. Ada katanya kan? Emang nggak ada? Apa itu IX? Saya baru dengar. IX Korea? X Korea? Oh, yang ujian X Korea. Nah, Nah kan sudah, itu sudah dibuka kan? iya. Ada kan yang katanya Januari kan? Ya ada lah. Kalau udah 1 kali ya sudah, paling tahun depan, tahun 2025. Januari itu biasanya untuk yang UBT umum, artinya yang pemula ya, teman-teman. Jadi pemula dulu, baru nanti yang X. Kalau misalkan Januari, apa namanya? Yang jelas kan untuk ujian X itu sudah dibuka kan sekarang? Kemarin apa ya? Ya, jadi kalau Anda udah telat, dibuka. ya kalau Anda telat ya Anda nunggu tahun depan, teman-teman. Tahun depannya kapan itu bukan Januari ya, yang jelas bukan Januari, teman-teman. Oke? Oke, Kak. Oke, makasih. Ada lagi? Katanya KKM. Ini Pak, manufaktur itu apa? Oke, pertanyaannya ini ya, yang tentang ini, teman-teman. Saya nggak bisa lihat orang-orangnya masalahnya ini. Nah, banyak nih, angkat tangan banyak banget nih, ya ampun. Pak, katanya KKM tahun depan naik 95, itu bener nggak sih? Enggak, itu bullshit, bohong. Yang jelas kita tidak bisa mengintervensi. Jadi kita bukan dukun ya. Kita sampaikan kami bukan dukun. Untuk KKM itu menyesuaikan jumlah kuota dan pendaftar. Jadi kalau jumlah pendaftarnya banyak, kuotanya sedikit, KKM-nya dijamin tinggi kayak sekarang. Yang daftar 46.000, kuota yang lulus hanya 7.000. Makanya KKM-nya sampai 92,5 seperti itu. Kalau tahun 2023 itu yang daftar cuma 20 sekian ribu. Yang lulusnya belasan ribu, makanya KM-nya cuma 80, teman-teman. Kayak gitu. Jadi buat Anda, fokusnya adalah silakan belajar yang benar ya. Belajar yang benar, jangan fokus ke KKM. Jadi mau belajar malah, aduh KKM-nya tinggi jadi males kayak gitu. Jangan, teman-teman. Fokusnya adalah kita enjoy aja, belajar aja, nikmati dulu kayak gitu. Oke ya. Itu seperti itu. Jelas ya? Sam, Ya, Mas Rapli gimana? untuk yang gelombang 2 manufaktur udah keluar belum Sam KKM-nya? Insya Allah 2 Agustus ya. Nanti kita share di YouTube dan story WhatsApp juga. Nanti kita kirimkan situ. Ada ya. Oke, Sam. Untuk KKM-nya kemungkinan sama ya. Karena biasanya dari tahun ke tahun itu sama. Kalau yang gelombang 1 92,5, gelombang 2 pun ya biasanya 92,5. Kayak gitu. Ya. Cukup jelas ya teman-teman untuk pertemuan hari ini. Untuk job desk yang seri 1,
Izin bertanya, Kak. Izin bertanya, Kak. Ya. Izin bertanya. Mas, siapa Mas? Kalau berarti kalau mau mengikuti pelatihan bahasa ini, kita harus membeli modul dulu dan bayar iuran bulanan pertama itu ya, Kak? Jadi gini ya, sebetulnya kalau teman-teman pengen bisa, kan kita progresnya adalah supaya lulus ujian IPS topik gitu kan. Syarat untuk bisa melamar bekerja ke Korea adalah teman-teman lulus ujian IPS topik. Itu ya, perlu digarisbawahi. Nah, untuk bisa lulus itu, HRD Korea udah bikin yang namanya buku modul. Jadi, buku modul ini ya sifatnya kalau kita bilang wajib kan nggak enak juga ya. Artinya kalau misalkan teman-teman pengen belajar, ya, pengen belajar supaya lulus ujian IPS topik, ya belajarnya dari buku modul itu gitu loh. Ya gitu ya. Jadi kami sebenarnya nggak maksa sih. Kalau kamu nggak beli, ya nggak apa-apa, silakan. Cuman kita ngajarinnya gimana gitu loh. Kita ngajarinnya gimana? Soalnya di situ kan materinya banyak nih. Kosakatanya aja ada 7.800, itu harus dihafalin teman-teman. Kayak gitu. Artinya sulit kalau misalkan Anda pengen belajar tapi nggak mau beli bukunya. Kayak gitu loh. Mending ya kita sarankan ya udah nggak usah gitu loh. Kita juga nggak maksa gitu loh. Kayak gitu. Oke ya, kayak gitu ya Mas. Artinya kita juga nggak ini juga sih, nggak terlalu memaksakan juga. Kalau memang niatnya bener pengen belajar ya silakan. Itu modal awal Anda. Toh itu juga kan hak milik ya. Anda bisa membagikan ke adiknya, ke saudaranya, ke siapapun. Ada lagi silakan. Terakhir ya. Siapa nih? Job di service 1, Kak. Aduh, oke ya. Untuk job desk itu kita karena sektor baru itu nggak ada gambaran secara signifikan. Yang jelas kalau detailnya itu seingat saya sih kayak kurir terus kerja di bagian apa ya? Perekaman, jasa atau apa gitu. Seingat saya sih kurir yang paling tak ingat. Jadi kayak nganterin take B dan lain sebagainya gitu. Cuman detailnya saya nggak paham ya Mas, karena ini sektor baru ya. Jadi kita nggak ada gambaran secara signifikan ya gitu loh. Kalau yang service 2 kan ada tuh resto dan hotel. Ya. Iya. Oke. Udah ya teman-teman. Cukup ya. Bagi yang Oh iya Pak, sekalian mau nanya. Itu kan ada iuran uang bulanan. Itu kira-kira berapa ya kalau boleh saya tahu? Oh, kamu tadi nggak ikut sosialisasi ya? Iya Pak, saya tadi nggak ikut, ketinggalan. Ini ada video recordnya, jadi Anda bisa menonton ulang video recordnya lewat YouTube. Oke ya, nanti saya share di grup YouTube link video record. Oke Pak, siap. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Silakan yang berminat bisa langsung DM Korea Mandiri supaya kita gabungkan di grup kelas UN gelombang 3 untuk pemula seperti itu. Oke, itu saja. Silakan bisa menunjukkan mic. Tidak panas. Kami Mida.